Diri itu bahasa Melayu sebenarnya. Ya. Ada lagi bahasanya, Bu ya? Nyawa. Enggak. Ya, kalau di ini kullu nafsin, setiap nyawa yang bernyawa. Sukma. Itu mana nama temanku itu. Iya betul, sukma bener. Sukma itu salah satu perangkatnya jiwa, bukan jiwa itu sendiri. Makanya orang bisa meraga sukma. Atau meraga sukma? Meraga. Apa arti meraga? Hah? Menjisimkan. Jadi pikiran bertubuh itu maksudnya. Pikirannya jadi berwujud. Diri itu bahasa Melayu sebenarnya. Ya. Ada lagi bahasanya, Bu ya? Nyawa. Enggak. Ya, kalau di ini kullu nafsin, setiap nyawa yang bernyawa. Sukma. Itu mana nama temanku itu. Iya betul, sukma bener. Sukma itu salah satu perangkatnya jiwa, bukan jiwa itu sendiri. Makanya orang bisa meraga sukma. Atau meraga sukma? Meraga. Apa arti meraga? Hah? Menjisimkan. Jadi pikiran bertubuh itu maksudnya. Pikirannya jadi berwujud. Dia zikir di mana, pikirannya kemana. Lalu orang lihat dia di tempat yang dia pikirkan itu. Itu yang meraga sukma itu. Mungkin nggak ya? Mungkin aja. Uwais kan begitu. Uwais Al-Qarni, beliau ingin pergi haji, tapi tidak berangkat. Karena ibunya, wasiat Allah, sedang sakit dan mengatakan, wahai Uwais, apakah engkau tinggalkan ibumu yang sudah renta ini? Lalu dia tinggalkan pergi haji, diberikan semua bekal-bekal dia kepada tetangganya, tapi rindunya kepada Nabi, ingin ketemu Rasulullah. Akhirnya rindunya sampai. Orang-orang pulang bingung, Uwais, kok kamu udah nyampe di rumah? Jadi ada tetangganya nggak tahu kalau dia nggak haji. Yang nggak tahu, dulu jangan bayangin rumahnya kayak gini. Rumah satu di sini, sono gitu. Ya. Itu Uwais terlihat sedang tawaf, sedang wukuf di mana? Di tanah haram. Gimana? Apakah itu mustahil? Kalau Quran yakin lagi, kita buka dalam Al-Quran. Azizah itu ayatnya gimana? Ya. Walaqad hamma biha. Innan nafsa. Itu kan? Tahu ayat itu? Itu ayat kisah Nabi Allah Yusuf. Ada di surat Yusuf. Ketika Sayyidina Yusuf hamma biha, ada himmah sedikit. Himmah ini nggak kenain dosa, karena himmah itu cuma sedikit ketertarikan. Itu pakaian nafsiyah. Seorang nabi pun ada sedikit diberikan sisi itu oleh Allah. Tapi himmah ini di bawah hanya niat. Jadi himmah, kemudian hadisun nas, lalu niat. Jadi dia di bawah himmah itu ada lagi khatir, lintasan hati. Jadi dia di atas lintasan hati dikit. Artinya secara manusiawi Zulaikha itu memang cantik. Jadi Nabi Allah Yusuf memandang sesaat kepada, tapi itu bukan pandangan nafsu, bukan. Enggak, dia cuma ngeliat doang. Dia kan udah biasa ngelayani, nganterin segala macam, kan dia pelayannya. Ya. Allah, saya bersyukur sekali. Nah, di situ disebutkan bahwa Sayyidina Yakub, ayahanda Yusuf, Sayyidina Yusuf itu datang pakai tongkatnya memukul Sayyidina Yusuf. Padahal Nabi Yakub di mana? Nabi Yusuf di Mesir, ayahandanya di Yerusalem, di Israel, di Sinai. Itu jarak jauh sekali. Yang sudah pernah dari jalan dari Mesir ke Al-Quds, udah jauh bener. Ke Sinai jauh bener. Ya. Kita biasanya kalau ke Al-Quds kita jalur Yordan. Kalau jalur Mesir, Masya Allah,
ya, gempor sudah. Itu Masya Allah, Sayyidina Yusuf dengan rabitah ruhiyahnya, dia melihat ayahnya mukul dia. Kata, Yusuf, gitu. Baru beliau sadar. Paham maksudnya? Bahwa pertemuan rohani jarak jauh itu mungkin terjadi. Ya. Apakah itu dongeng? Ya terserah antum. Mau bilang Quran dongeng ya, mau bilang tafsir dongeng, itu ada semua kita tafsir. Tafsirul Katsir ada, di Tobari ada, ya silakan dilihat sendiri. Yang nggak bisa baca ya doa aja lah. Naik lagi. Kamu ngomong apa sih? Oke. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada akal, wahai akal, ya, aqbil. Memandang, menghadaplah engkau. Lalu akal menghadap. Lalu beliau sebutkan satu riwayat di sini, ini riwayatnya dhaif. Awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Namun dalam kitab yang lain, Bughyah karya Imam Ghazali juga, beliau mengatakan ada beberapa riwayat mengenai yang pertama Allah ciptakan, nurkah, akalkah, atau awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Jadi ada beberapa riwayat tentang yang pertama Allah ciptakan al-aqal, an-nur, nur Nabi Muhammad. Yang ketiga al-qalam. Dari semua itu yang sahih secara riwayat hadis hanya al-qalam. Riwayat Imam Tirmizi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Lalu Imam Ghazali, di sini mahalnya Imam Ghazali. Kata beliau, al-aqlu an-nur dengan al-qalam, huwa. Dia juga. Jadi al-aqal itu riwayat bil makna, riwayat secara maknawi. Jadi benar nggak maknanya? Ya benar. Ya. Lain dengan nafs. Nafs dicipta oleh Allah, dicelup dalam lembah syahwat, lalu ketika disuruh menghadap, wahai jiwa, wahai nafs, menghadap. Itu jiwa yang kemudian di situ ada nafsu, hawa nafsu, itu nggak nanya, kamu siapa nyuruh aku menghadap? Jiwa ini nggak perlu setan menjadi sesat, dia sendiri sudah tersesat. Dia itu keras kepala, ya. Jadi kalau kita ini punya keras hati, itu yang bukan hatinya yang keras sebenarnya, tapi hatinya ketutup oleh cangkang jiwa itu. Ya. Itu yang membuat hati kita nggak bergerak. Baru hati mengeras. Ya. Semoga hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aminnya kencang bener ya. Berapa kali si jiwa itu baru ngadep setelah dipuasakan. Jadi Allah nggak kasih dia fasilitas. Apa kata jiwa? Ya Allah, aku menghadap. Itulah rahasianya sunnatullah kenapa ada puasa. Dalam alam hakikat, jiwa itu dulu disuruh menghadap, nggak mau menghadap. Kapan jiwa menghadap? Kalau dia dilatih, maka turunannya disebut riyadah dan mujahadah. Itulah puasa, zikir malam hari, riyadah, sedekah, berbagi, wakaf, infak, kemudian tidak membalas dendam, membuang semua sakit hati. Nah, itu bagian dari riyadahnya apa? Ya, kita ini pendendam kan semua, termasuk saya loh. Saya kalau disakitin orang itu saya ingetan loh orang. Ya. Cuma itu kita buang-buang, kita lawan. Ingat kita, seumur hidup kita ingat. Lalu Rasulullah aja begitu. Sayyidina Rasulullah SAW melihat Wahsy, apa kata beliau? Wahai Wahsy, kamu bersembunyilah di belakang tembok. Karena Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Tapi Rasulullah nggak berdendam. Rasulullah kalau lihat Wahsy cuma ingat pamannya. Beliau nggak dendam. Ya. Nah, maka coba lihat, ubahlah dendam menjadi adab, bab adab aja. Jadi sekelas Rasulullah nggak bisa hilang dari kenangan. Jadi kalau kenangan nggak apa-apa, tapi dendam jangan. Bisa bedain? Orang dendam itu ada kesumat di dalam kolbunya, ada bara.
Lain dengan Rasulullah enggak. Rasulullah itu dia terkenang, beliau terkenang tapi bukan ingin membalas. Nah, itu bedanya. Justru diredam, dipadamkan, bukan dipendam. Memendam dendam itu bagian dari busuk hati. Nah, orang-orang pendendam itu ada kesempatan balas, dia balas. Maka orang pendendam di saat yang dia dendamkan itu ada masalah, dia bersyukur. Ya. Ikut-ikutan ceramah dia. Ya. Is this the best survival game ever made? This is the Kesimpulannya kata Imam Ghazali, fa idza tabayyana laka, apabila telah jelas bagimu, annal qalba wal aqla wal ruha nafsa, bahwasan 4 yang tadi apa aja? Ruh, qalbu, nafs, akal. Semua yang disebutkan di Quran itu yang dimaksud adalah, atau di hadis Nabi, al-latifah ar-rabbaniyah, yaitu yang titik halus yang gaib, itulah yang dimaksud, bukan jantung yang disebut oleh ahli biologi dan para dokter, tapi yang dimaksud adalah jantung rohani. Tadi berzikir nggak? Tadi zikir khafi, itu yang belum talqin, yang baru datang udah beruntung dapat talqin langsung tuh, ya, itu sudah dapat talqin namanya, ya. Gimana, seru nggak? Yang belum ya bingung, ya nggak apa-apa, belajar latihan dulu, ya. Itu talqin namanya, talqin zikir khafi. Zikir apa? Khafi. Khafi itu disebut khafi lembut, ya. Iya saya. Jadi bukan al-murad indahu min al-qalb syai' ghair al-lahm as-sanubari, bukanlah laham daging sanubari itu, ya. Maka Sahal At-Tustari mengatakan, coba ini sebuah kalam dari ulama salafus saleh, al-qalbu harsyun wa sadru kursiyun. Qalbu itu aras, dada itu kursinya. Jadi ada aras kabir, aras azim, ada aras saghira, ini dalam diri kita. Ada langit yang besar, ada langit kecil di sini, langit minor. Nah, perjalanan ke sini itu adalah mi'rajnya mukmin. Maka sholat itu orang lagi mi'raj, rohaninya sedang masuk, itu lagi mi'raj, ya. Kita masuk sekarang, jadi kalau sudah paham bahwa qalbu yang dimaksud bukan jantung, karena kalau jantung nanti kita bahas paru-paru, bahas liver, itu bukan bidang saya, Ibu dokter aja yang jelasin, Ibu, ya. Nah, yang kita bahas adalah qalbu yang rohani. Nah, sebagaimana qalbu jasmani ini ada perangkat-perangkatnya, maka qalbu rohani juga ada perangkat-perangkatnya. Mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza araftal qalba, nah, tentara qalbu. Jika kamu sudah paham bahwa yang dimaksud qalbu itu adalah qalbu rohani, tabayyana junuduhu, nubayyin junudahu, kami akan jelaskan mengenai tentaranya. Jadi yang punya tentara bukan presiden doang, ya, bukan raja doang, yang punya tentara juga kita, ya. Jundun yushahadu bis sabr, yushahidu bis sabr wa huwa al-yad wal 'ain wal rijl wa sa'ir al-a'dha, wa jundun yushahidu bil basira. Jadi ada dua perangkat, saya menerjemahkannya bukan tentara tapi perangkat, karena kalau disebut tentara cocoknya untuk zaman dulu, zaman kesultanan. Kalau sekarang kita nyebutnya perangkat, lembaga-lembaga. Jadi ada lembaga-lembaga qalbu atau perangkat-perangkat qalbu.
Ya, jundun yushahidu bil basar. Tentara atau perangkat yang menyaksikan dengan basar, dengan pandangan fisik. Maka yang termasuk anggotanya di situ adalah tangan, mata. Mata dengan pandangan beda nggak? Halo? Kalau lagi tidur bisa melihat sesuatu nggak? Tuh yang lagi masuk ke alam lain. Lala hayati bu ya. Alun lalu bu ya.